Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak kelas 3 dan kelas 4 SD Islam Bintang Juara? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Bu Ana akan melakukan percobaan sains. Nah, sebelum berkegiatan, kita membaca basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ya teman-teman, sebelum berkegiatan kita harus selalu mengawali dengan berdoa. Nah, langsung saja kita mulai percobaan sains pada hari ini. Kita akan melakukan percobaan sains tentang sifat-sifat air. Nah, kira-kira ada apa saja ya sifat-sifat air yang akan Bu Ana lakukan? Yuk langsung saja. Teman-teman, sifat air yang pertama yaitu air menempati ruang. Air akan mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Ketika air diletakkan di dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti botol ini. Tetapi ketika Bu Ana menuangkan air ke dalam mangkuk, maka airnya akan mengikuti bentuk mangkuknya. Seperti ini teman-teman. Berbeda lagi ketika airnya dituangkan ke dalam gelas, maka airnya akan mengikuti bentuk gelas yang ini teman-teman. Jadi air itu selalu mengikuti bentuk wadah yang menampungnya. Nah teman-teman, tentu Allah punya tujuan kenapa menciptakan air itu memiliki sifat menempati ruang. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita sebagian besar itu terdiri dari cairan. Sama halnya seperti ketika kita buang air kecil ataupun berkeringat, itu juga mengeluarkan air. Nah, bagaimana caranya kita akan menggantikan air yang ada di dalam tubuh kita? Salah satunya dengan memasukkan air ke dalam tubuh kita melalui minum ataupun makan. Nah, jika air tidak mempunyai sifat menempati ruang, maka air tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jika air menempati ruang, maka ketika kita masukkan ke dalam tubuh kita akan mengikuti bentuk tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, sifat air yang kedua yaitu air dapat melarutkan beberapa zat. Misalnya di sini Bu Ana menggunakan garam, tetapi air juga bisa melarutkan beberapa zat lain, misalnya gula, sirup, susu, ataupun barang lain yang bisa larut di dalam air. Nah, di sini Bu Ana akan mencoba melarutkan garam ke dalam air. Kita ambil garamnya, kemudian kita mengaduk air yang sudah diisi oleh garam. Seperti ini teman-teman. Garamnya lama-kelamaan akan larut ketika kita mengaduk air yang sudah kita isi dengan garam. Kira-kira seperti ini teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu tidak ya mengapa Allah menciptakan air itu mempunyai sifat dapat melarutkan beberapa zat? Ada yang tahu? Tentu Allah menciptakan sesuatu itu mempunyai manfaat. Ketika tubuh kita membutuhkan makanan atau minuman, kita bisa melarutkan beberapa zat ke dalam air. Contohnya ketika kita membuat makanan, kita butuh gula untuk dilarutkan ke dalam air. Ataupun ketika kita memasak, kita juga butuh menambahkan bumbu-bumbu ke dalam masakan agar masakan itu enak dan bergizi untuk tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Semua yang Allah ciptakan itu tentu mempunyai manfaat untuk semua makhluknya. Teman-teman, ternyata air mempunyai sifat yang lain, yaitu air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, di sini Bu Ana akan memasukkan tisu ke dalam air yang sudah berwarna merah. Nanti teman-teman bisa melihat di sini bahwa air akan meresap ke dalam tisu, sehingga tisu yang Bu Ana masukkan akan berwarna merah. Semakin lama semakin naik.
melalui celah-celah kecil yang dimiliki oleh tisu. Nah teman-teman, kira-kira kenapa ya Allah menciptakan air itu bisa meresap melalui celah-celah kecil? Tentu ada tujuan tertentu teman-teman. Sama seperti ketika hujan, ketika ada air hujan turun, air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Kemudian di dalam tanah itu air bisa mengokohkan akar sehingga akarnya bisa tumbuh kuat dan tumbuhannya bisa tumbuh dengan sempurna. Dan air juga digunakan untuk proses fotosintesis. Seperti itu teman-teman. Kenapa Allah menciptakan air bisa meresap ke dalam celah-celah yang kecil atau melewati pori-pori. Sifat air yang keempat yaitu air dapat berubah wujud. Sama seperti ketika kita memanaskan air. Cair yang kita panaskan akan berubah wujud menjadi uap. Nah, seperti ini teman-teman, ketika mendidih akan terbentuk uap. Kemudian, uap-uap yang terbentuk di tutup panci ini akan berubah menjadi cair atau berbentuk butiran-butiran air yang disebut dengan mengembun. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak ya, mengapa Allah menciptakan air itu bisa berubah wujud yang dari cair menjadi gas ataupun dari gas menjadi cair? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, sepertinya teman-teman masih butuh informasi. Nah, jadi kenapa Allah menciptakan air itu memiliki sifat yang bisa berubah wujud? Itu sama seperti dengan proses terjadinya air hujan. Nah teman-teman, air hujan itu terbentuk dari proses penguapan air laut yang naik menjadi gas yang akan terkumpul di awan. Nah nanti di dalam awan itu akan terbentuk proses kondensasi yang dari gas menjadi cair sehingga turunlah air hujan. Itulah mengapa Allah menciptakan air itu memiliki sifat yang bisa berubah wujud. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, Bu Ana sudah selesai melakukan percobaan sains. Nah teman-teman boleh mencoba di rumah bersama dengan ayah bunda ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan sains selanjutnya.